Oke, teman-teman, kita lanjut lagi properti. So, start dulu dari Mina. Nah, ini Mina gimana nih, sobat-sobat nih? Hmm, nah, ini kalau ngomongin ya, teknis banget, technical gitu ya. Bener-bener technical di sini. Nah, udah turun 68%. Nah, dari peak-nya 7.735. Tak paling enak ambil dari sini ke sini nih. Set, nih ya, lebih banget. Nah, terus apa Mas? Nah, ya kalau Mas Emon ngeliatnya gini, nah di sini ya area 236 ini area penting nih, 1, 2, 3. Jadi ini adalah, resistance yang sudah berubah menjadi support nih. Ini jadi resisten dulu sebelum dia naik tinggi. Nah di sini pada kali pertama lah di sini dia koreksi, ya dia sentuh lagi area supportnya dan teman-teman lihat ada balasan di sini, nih. Jadi sebenarnya apakah ini menarik? Ya sebetulnya ini lumayan menarik kalau secara teknikal. Kenapa ya? Kita lihat aja ini dump-nya udah gede, 66% something. So, potensi untuk yang namanya memanfaatkan technical rebound itu cukup tinggi. Gitu. Coba ngejar sampai sini aja nih, 284 nih. Coba ngejar sampai 284 aja. Sini. Udah, ngejar ini doang. Nah, nanti di situ yang dilihat gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih kalau misalnya memang teman-teman rata-rata pada nyangkut gitu ya. Mas Emon nggak begitu yang bagaimana-bagaimana dengan Mina. Nah, harusnya sih dengan dia positioning yang begini ya, dead cross di bawah, kalau misalnya ada akumulasi yang gede, mungkin dari salah satu broker atau asing, ya mungkin bisa lah rebound dalam waktu yang dekat ini. Tapi nggak tahu nih, hmm, apakah si Mina ini masih terprovokasi ya, masih masuk dalam arena partai coklat, ya nggak tahu. Nah, memang kalau dilihat teman-teman ya, ini retail sebenarnya kebanyakan gitu ya, jujur. Kayak 945 juta gitu kan. Terus, nah ya gimana ya? Masa gini nih, nih lihat. Ini tanggal berapa? Ini kita ngomongin dari tanggal 2 sampai tanggal 10 ya. Lihat, King MU siapa? Mina, Padi, Investama, Sekuritas ya. Jadi King MU itu Mina ya, biasa King ya. King HH. Ya, jadi kita lihat Mina buangan barangnya tinggi gitu kan. Sama Minanya sendiri buang gitu ya. Si Mina Padi ini buang. Ya nggak tahu ini jadinya konspirasi bagaimana nih. Ini beneran ada terindikasi main-mainan nggak nih? Gitulah ya, kurang lebihnya. Ini karena ya King MU buang barang nih, yang makan siapa? XL, Mina, Bufa diakuisisi retail. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari tanggal 2 kemarin, ya ini udah kebanyakan retail lah teman-teman ya. XC sama ya itulah ya, XL, XC, YP buang barang kah? Ini nggak ada nih, nggak kelihatan. Nggak masuk zona. Jadi ya nggak bisa bilang ya kalau misalnya dari segi teknikal ya mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihatnya posisi kayak begini, coba kita cek tanggal 9 dan 10, ini retail-nya kuat teman-teman. Jadi untuk naik itu sebenarnya agak sulit gitu ya. Jadi nggak bisa menjanjikan apapun nih Mas Emon nih. Even kalau misalnya tahu kebanyakan retail di sini, palingan ini agak dibawa choppy dulu lama, supaya apa? Supaya nanti waktu dipancing harga naik, retail-nya pada keluar sebelum dia naik lagi. Idealnya gitu. Gitu ya. Kalau market maker harusnya mikirnya begitu. Tapi ya pantau lah. Kalau misalnya benar-benar 236 nggak dibawa drop lagi ke bawah, tandanya memang kuat nih si 236 sebagai area supportnya. Gitu. Tapi saranku sih ya buat yang pengen masuk di Mina ya jangan lah ya. XLP udah gede. Tapi kalau teman-teman nyangkut ya apapun penjelasan Mas Emon nggak bakal bisa bikin harga Mina untuk naik tinggi. Tuh. Jadi ya sabar lah kalau udah nyangkut dari benar-benar dari pucuk gitu. Itu ya Mina ya. Dia kalau misalnya retail kebanyakan ya no hope lah teman-teman ya. Sebenarnya lebih ke no hope. Tapi kalau misalnya udah ngelihat wah retail udah mulai buang barang nih, ya itu yang menarik ya. Nah, ini Bufa tak gambar kapan ya? Harusnya ya TTA lah ya. Sama ya Bufa juga ya banyak klarifikasi-klarifikasi ya. Keramaian retail, betul keramaian retail. Jadi
kenapa patokannya Mas Emon lebih ke asing, karena sebenarnya asing lebih mudah lah buat ditebak gitu ya, lebih mudah buat dipantau daripada retail ya. Karena retail biasanya kalau udah semuanya masuk, ya cuma buat hanteman doang gitu kan. Nah, jadi untuk yang namanya Bufa di sini, kita ngelihat bahwa di sini ya kayak Mas Emon mention kemarin, oh ini supportnya kuat nih di 925. Kenapa? Karena dia udah confirm gitu ya, 1, 2 disentuh harga naik. Nah di sini sejelek-jeleknya Mina, kalaupun dia koreksi gitu ya, jangan sampai lewat di bawah 1000. Kenapa? Karena kalau lewat di bawah 1000, tandanya ya ini nggak kuat ternyata, ini justru rejection yang mengarah pada potensi untuk melanjutkan penurunan trennya, gitu. Tapi selama dia itu konsolidasi gitu ya, amannya sih konsolidasi, ya dia sideways di area 1000 atau si bro ini langsung hit 1185. Supaya apa? Supaya sesuai nih. Nah, supaya sesuai nih, stochastic slow-nya udah naik, nanti tinggal dilihat moving average-nya di mana. Nah, ini masih loading ya. Coba kita cek juga BUFA. Nah, ini udah. Nah, BUFA ternyata apa? Ternyata di sini, nah ini kan hit MA5 ya, di atas MA5, MA10 juga hampir di-hit. Jadi kalau misalnya memang dia mau reversal, seharusnya sih bisa nih dia naik ke 1185. Nah, ada nggak yang menarik di BUFA? Nah, ini menarik banget. Kenapa di tanggal 10 buangan asingnya gede? Gitu ya. Jadi pertanyaan nih, kenapa asingnya buangnya paling besar di tanggal 10? Ini harus jadi sebuah itu sih, kayak alert lah. Kalau misalnya asing buang atau masuk jauh lebih tinggi dari rata-ratanya gitu ya. Kalau misalnya 80M itu akumulasi gede, tiba-tiba buang 134M, why ini? Jadi tanda tanya gitu ya. Karena anomali nih, tiba-tiba masuk gitu kan. Karena biasanya dia under 100M, tiba-tiba 100M. Cek broker transaction di BUFA. XL lagi ya. Coba 10. Nah, XL, XC. Ya kalau udah gini bisa simpulkan sendiri teman-teman ya. Di tanggal 10, wah XL masuk gede banget nih. Berarti FOMO retail. Ternyata kita tidak kenal ya dengan ini. Kita klarifikasi bahwa ini. Responnya apa? Oh, BK sama AK, ZP memang guyur keluar. Ya, apakah berani masuk gitu ya. Jadi meskipun kayak begini, misalnya, oh ini bisa nih karena supportnya kuat, kita bisa ngeliat ada potensi mungkin dalam jangka waktu yang cepat akan bisa naik lagi. Nah, tapi di sisi lain kita dikasih lihat sebuah anomali di mana tiba-tiba saja setelah diakum buangannya besar. Nah, ini jadi question mark nih. Nah, kenapa nih gitu kan? Oh, ternyata retailnya rame di sini XL XC. XL-nya aja dah, lihat sama XC nih, sama kan, gede. Langsung, kok sama, mirip angkanya, BK sama AK sama nih, kompak. ZP juga kompak. Itu kan berarti ada something gitu kan. Disinilah kita nge-track yang namanya anomali itu. Wah, ini anomali nih, kenapa nih? Gitu. Kalau misalnya begini, ya ada yang bilang RI nih. Nah, ada yang bilang RI. Ya, ada potensi untuk lanjut turun. Nah, kalau misalnya, oh mas ada corporate action mau RI, coba dicek RI-nya gimana, konsepnya berapa, ditawarin harga berapa, gitu. Kenapa kalau mau RI TP ya? Harusnya kan kalau mau RI bagus ya. Gitu. Dicek lah RI-nya gimana teman-teman ya. Gitu. Kalau soalnya gini, nggak semua news bisa Mas Emon cover ya. Ini disclaimer ya gitu, karena Mas Emon terlalu banyak bahas saham, jadi bener-bener purely fokusnya on chart gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang info, wah mas, curiga asing udah tahu berita MSCI besok pada jualan hari ini. Nanti kita bahas lah. Jadi kalau misalnya ada info ya, kasih tahu aja gitu ya. Karena Mas Emon nggak semuanya ngikutin gitu ya. Tapi kalau bener-bener pure, tanpa teman-teman tadi kasih tahu, ini yang namanya, wah ada mau RI mas. Jadi aku udah nge-spot kayak, kenapa nih gitu ya. Ternyata bener, rame retail gitu ya. Nah, tapi kalau RI, nah coba dicek RI-nya buat apa nih kira-kira. Rumornya mau dibawa kemana. Gitu. Gitu ya. Harusnya sih dibawa RI, dibawa dulu naik tinggi gitu ya. Supaya masyarakatnya, supaya nanti kalau misalnya harganya turun lumayan tuh. Jadi lebih murah. Gitu harusnya. Tapi kalau aku udah ngeliat di satu hari XLXC kayak udah gede, mendingan kayak, bentar deh, bentar dulu deh. Gitu. Jadi even if dia dibawa naik juga tinggi, ya congrats lah yang dapat di bawah. Tapi kembali pantau ya teman-teman ya. Gitu.
Saya masuk di 1165, 1165, 1165. Oh, baru tadi ya? Baru tadi. Gini, karena masuk kayak 1165, ya pantau IEP besok lah ya, pantau IEP besok. Ya kalau misalnya IEP besoknya naik, ya udah langsung TP aja. Gitu, sebagai apa, ya udah sebagai day trade. Nah, jangan lupa juga besok dilihat, apa ya, harusnya sih kalau beritanya digembar-gembor, bisa naik lah short term, gitu. Itu aja sih palingan, tapi dilihat lagi nih. Misalnya tadi 1165 ya, 1165, ya ini kalau mau ngomongin stop loss agak gede jadinya. Tapi seharusnya kalau bener-bener blindly nggak lihat broker transaction gitu ya. Ini sebenarnya pergerakan harganya ya relatif kuat nih. Nih, kenapa? Karena ini fair value gap-nya habis sih. Ini juga nggak ada fair value gap di sini. Jadi kalau bener-bener di breakdown dari candle ini sebenarnya masih naik, masih ada potensi lah. Even itu dia ekornya gitu. Jadi pantau besok kalau emang mau keluar dan belum terlalu berani gitu ya, ambil aja cuan bungkus gitu. Berita MSCI harusnya kalau nggak malam ini ya, subuh nanti lah. Aduh, gitu. Itu ya teman-teman ya. Pantau BUFA, jangan sampai kecele, hati-hati. Hija ya, kita cek hija ya. Hija. Kalau misalnya teman-teman belum yakin, ya day trade cantik silahkan jumlahnya diperkecil ya. Oh, ini masih loading ya. Oke, so Kija teman-teman, yang di sini bisa dilihat adalah di sini ada gap. Gapnya di mana Mas Emon? 280 gitu ya. Terus harga dibawa turun. Nah, ini yang Mas Emon suka nih. Dia dibawa turun. Nah, ini konsolidasi nih. Nah, ini cakep nih. Ini ya, konsolidasi nih. Set gitu ya. Kalau misalnya kita rapikan gambarnya, kita lihat lagi. Nah, ini enak nih. Ada potensi buat naik sebetulnya seperti itu. Tapi balik lagi pantau dulu ya. Jadi kita melihat bahwa di sini ada area ya resistance lah ya di sini ya. Di sini dulu nih, resist. Nah, nih. Jadi targetnya ini dulu nih, 228. Dia harus bisa nih hit 228. Untuk apa? Untuk ngasih tahu, oh kita udah selesai loh. Kita udah bottoming loh di 1197 gitu kan. Kenapa? Karena ketika harga di sini ditarik sampai bawah gitu kan, dia masih ngerespon nih, uji 228. Baru ditarik lagi sebelum dia naik. Jadi ya untuk pergerakannya di sini ya udah kelihatan nih, oh ini higher low-nya kebentuk nih. Nah, ini higher low-nya kebentuk nih setelah low kemarin. Terus 197 direspon sebagai support yang kuat. So basically ya di sini ada potensi untuk dia reversal gitu ya, dari downtrend menuju uptrend. Balik lagi, kita konfirmasi lagi nih, Kija gimana? Oh, Akum, yang misalnya dapat JJS kemarin. Mantap, oke. Terus, siapa nih? Oh, Kija, yang beli NI, TP. Siapa TP? Lupa mulu ya, kayaknya TP sering ya, OCBC, oke. NI, TP, aku, OD. Menarik. NI sama OD ya, ini sama OD, buang barang GR, AI. Oke lah, at least di sini kita ngelihat waktu 2 kali di bawah naik, pas ya. Asingnya masuk 2 kali, harganya 2 kali naik, asingnya masuk 2 kali, sesuai gitu ya. Terus lihat, pucuk sampai bawah, koreksi 46%. Ya, wajar, technical rebound. Intinya, pantau 197, gitu ya. Nih. Oh, udah. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih begitu buat Kija. Ya, tradable, yes, tradable, tapi ya 197 jebol, nah itu area stop loss kalian, gitu. Oke, next, Kija. Pani ya. Nah, Pani setahu ada news ya. Ya, nih, apa nih? Ada Pani ya. Nah, nih ya. Ya beginilah properti ya. Nih, harusnya kelihatan ya. Nah, ya, sentimen balik lagi. Jadi sebenarnya Pani ya over value, ya mungkin juga gitu ya. Tapi ya kalau begini
sebenarnya ya jadi sentimen lah, katalis buat dia naik gitu kan. Ya nggak sengaja aja ngelihat gitu. Tapi ya yang menarik gini nih, kok beritanya keluar harganya naik gitu kan. Nah inilah gap ya, powerful daripada gap gitu ya. Gap, ada berita, wah Pani bisa membukukan apa tadi tuh, Pani bisa bisa Pani meraih penjualan 4,3 triliun pada 2025 gitu kan. Pencapaian ini 100% dari target yang ditetapkan perusahaan sepanjang tahun lalu. Ya, kok bisa ya pas bottom beritanya keluar harganya naik. Tahu tuh kenapa. Terus apa? Oh iya, turunnya benar-benar dari peak ya, dari peak tuh. Dari peak turun 53%, and then dia recovery gitu. Ini tanggal berapa ya? 11 Februari. 11 Februari. Ini apakah diriku yang gambar? Aku lupa. Tapi ya kurang lebih gitulah. Gap ini akan tertutup gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin bahas-bahas properti, Mas Emun mentionnya properti, bukan properti, gap-gap itu yang deket-deket tuh harusnya ketutup gitu ya. Ini sama kok kayak composite kita, harganya naik nutup gap kan, 1% tuh ke atas. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih Pani, ya apakah ada potensi untuk naik? Ya kita lihatlah. Bisa nggak dia klaim 11.000 besok? Kita coba cek foreign flow daripada si Pani gitu ya. Pani. Nah, oke. Si Pani tanggal 10 AK AZZP LG. Oke. AK masuk. Nah, ini retailnya capek. YP, XL, XC. Capek ya. Tanggal 10 akhirnya dibawa naik. Ini kan juga dari tanggal 27, 28 yang gap down nih ya. Gap down, das. Akhirnya dibawa naik lagi. Jadi ya sebenarnya next targetnya teman-teman tetap ke 12.900. Tapi ya ini balik lagi nih. Karena dia naiknya udah agak kenceng gitu ya. Tetap yang namanya potensi untuk sedikit retrace dulu sebelum naik itu juga tetap ada nih. Gitu ya. Karena kalau udah dapat di bawah misalnya, Mas aku dapat harga-harga under 9.000 gitu ya. Ya udah hold aja. Kalian udah dapat harga murah kok di sini. Gitu. Tinggal ikutin postingannya AHA aja ya. Ini AHA goreng-goreng lagi nggak? Kalau AHA goreng-goreng lagi ya teman-teman enak nih yang dapat di bawah gitu kan. Gitu. Ya kan nggak tahu lah kalau dia kan suka goreng-goreng Pani kan. Mumpung dapat harga murah nih, nebeng. Mana tahu kebeli Ferrari ya teman-teman ya. Gitu. Oke, so Pani akumulasi 3 hari berturut-turut, good, nice banget. Tanggal 5 bottomnya ya. Nah, oke, menarik ya tanggal 5 bottomnya, besoknya dibawa naik, and then boom ya naik 2 kali. Menarik lah, recovery-nya cepat. Kita coba lihat seminggu terakhir ya. Mana nih? Keramaian retail Mas, yes betul yang tadi ya. Nah, AKKI masuk. Oh, AK-nya aku nih gede. RB juga masuk. AK lah gede nih. NI, YP buang. Oh, NI buang. Ya, kurang lebih gitulah teman-teman ya. Potensi naiknya ada ya, tapi mungkin agak terbatas dulu sedikit. Tapi nggak ketutup kemungkinan ya besok naik ya. Kayak begini nih, rally kencang begini ya, ini bisa nih. Ya, tapi ya jangan terlalu berharap juga sih ya, karena memang posisi kan 2 hari berturut-turut naiknya udah 21% gitu ya. Nah, kalau udah punya di bawah, congrats lah, ya, bullish ya. Harusnya sih kalau Imlek Pani mau ditarik ya, harusnya melihat sentimen begini nih, tuh. Ya entah promo-promonya, ya kan, makanya bisa ngejar target sales sedemikian besar, gitu. Oke, next ya CBDK ya. CBDK, FUTR dong. CBDK. Untuk CBDK, nah nih sama nih, sebenarnya lebih tradable lah lebih enak buat teman-teman entry di CBDK. Kenapa ya Mas? Nah nih 5.800, nah nih bolong nih. Nah, ya ini kan tadi kan udah ngeliat nih si Pani udah tutup gap. Ya udah tinggal CBDK aja nih, ngambil tutup gapnya nih. Nah ini belum lunas. Ini bahkan sampai 7.300 nih. Tapi ya 7.100 lah untuk hit di sini. Ini masih cukup oke buat teman-teman coba masuk ya, day trade-an mungkin 3-4 hari hit 7.100 silakan buang. Gitu ya.
siapa lagi nih? Siapa lagi? Bedeke ya, Cibedeke, CBDK. Nah, seminggunya yang akum RB. RB siapa sih? Ina. Kenapa ada Salim di sini ya? Ina, Ina, Ina Sekuritas itu ini ya teman-teman ya. Ina Sekuritas itu punyanya Salim ya. Ina Sekuritas itu Salim ya. Bentar. Ini ganggu banget. Wait. Bentar, gengs, bentar. Nah, jadi sebenarnya agak mencurigakan gitu ya kenapa masuk di sini. Nah, kenapa? Karena ya posisi di sini ketika asingnya buang, ini kayaknya kenapa sih bro ini mau akum gitu ya? Maybe something. Nah, BB akum, tapi kayak di belakang-belakangnya kalau tadi dimundurin ke belakang ya kan kena ya. Wait. Tanggal 2 coba ini Maret, sorry. Tanggal 10 14 coba dari tanggal 9 RB-nya masuk gitu kan. Jelas lah, kita lihat yang akum-akum gini nih. Tetap pas ditarik seminggu ya kan, ibaratnya kalau dari tanggal 9 ya, 9 sampai 10 buang barang AKYP biasa aja. RB sama BB. Nah, begitu ngelihat kayak anomali nih. RB kok masuk gede banget gitu kan. Jadi XL ada, tapi RB-nya akum lebih gede. Nah, ini yang enak nih. Jadi teman-teman pantau RB-nya. Nah, RB-nya mulai jualan nanti ya dilihat lah dari tanggal 2 sampai tanggal 10 ya. Cuma buang 24 lot gitu kan. Ini ada nih potensi. Gitu. Untuk naik lagi ke atas gitu ya. Gitu aja nih sini. Nih targetnya. Tapi ya jangan lupa teman-teman ya, pantau lah kalau misalnya nanti drop dari ke 685, 5825 ya SL dulu gitu ya. Mana tahu ditarik ke bawah sebelum dibawa naik, itu peluangnya justru lebih besar. Nah, kalau risk to reward ratio-nya berapa? Nah, ini teman-teman sampai nutup gap itu 15%. 15% ya, upside potentialnya. Sementara untuk teman-teman cut loss ke 5825, ini minusnya sekitar berapa nih? Sini ya. Nah, ini 6,25% nih. 6,3%. Nah, ini jadi berapa nih rasionya? Ya, perbandingkan lah. 6 ke 13 berarti 1 banding berapa nih? Resikokan 6% untuk dapat 2,5% lah. 2,5, 1 banding 2 gitu ya. Jadi meresikokan 6,5% untuk ngambil potensi 15% gitu ya. Jadi ngerugiin 1, resikokan 1 untuk dapat 2,5. Ya cengli lah gitu ya. Gitu. Tapi ya pantau-pantau dulu. Kalau misalnya memang nanti harga di bawah drop, wah ini lebih enak lagi nih. Oh Mas ditarik nih ke 5825. Enak banget nih dapat ke sini. Jadi lebih gede. Ya kan? Set. Oh, 21%. Gitu ya. Menarik lah. Ini menarik. Gitu. Ini coba lihat. Jadi ibaratnya gini. Ini buang semua. Kayak tadi ya. Ini buang semua. Tapi wah RB kenapa nih? Gitu. Dia beli. Ya udah. Menarik. Nah, MA5, MA10 di atas nih. Jadi ya probability bisa dikasih nggak? Harusnya sih bisa. Gitu ya. Oke. Itu untuk CBDK, next-nya SMRA ya. Upsi. Nah, SMRA. Nah, untuk SMRA teman-teman ya mungkin ini agak lama sih sedikit ya. Ini karena agak uget-uget begini doang gitu kan. Terus ini juga kenaikannya tipis-tipis, ya dipantau dulu lah. Agak nggak enak juga sebenarnya ngeliatnya ya. Nah, kalau basisnya kita bikin line chart, ya sebenarnya ya posisi di sini masih turun nih. Itu kan, masih turun. Nah, area yang benar-benar agak direspon ya di 390, 380 ya. Jadi kalaupun nanti masih mainnya di area sini aja, ya nggak jadi masalah. Tapi ya paling sini ke sini sih. 0,618, sini ke sini. Ini 0,6 nih, harusnya oke lah. Ini kayaknya diriku buat begini nih, bentar. Ya, ini karena uget-uget kayak begini, ambil satu area. Ini cakep ya, pas banget ya, 386. 386. Nah, oke, udah sip. Nah, jadi ya selama si
yang namanya SMRA ini masih bisa nge-ranging lah ya, nge-ranging antara 386 sampai 396, ini ada potensi nih buat dia naik ke atas lagi, 404. Tapi perhatikan lagi, stochastic slow-nya masih turun, belum fix gitu ya. Belum fix, terus ya meskipun MA5 MA10-nya hit ya, kena nih potensi mau naik. Tapi lagi-lagi pantau dari ini ya nih, stochastic slow, bukan sorry, dari foreign flow ya. Dari ini foreign flow nggak terlalu yang gimana-gimana. Asingnya masih buang barang. Palingan cek SM, bersinnya biasa aja dong. Nah, dari tanggal 10, oke. SMRA KI nih, KI yang akum nih, beli 60.000 lot. Beli 60.000 lot kali 390 berapa nih? That's scientific, berapa tuh tadi? 60.000 lot, 60.000 lot, nah, kalikan lah 60.000 lot dikali 390 berapa? Nah, ini sebanyak ini nih. Sebanyak ini akumulasinya KI doang satu hari. Jadi buangan asingnya ada nggak sih? Paling CC ya. CC CC doang, CC buangnya CP, PD, NI. Nah, ini enak nih. Ini biasa CP yang masuk kayak gini KI ya. Ini KI nih Cipta Dana nih. Biasa buat kayak begini nih buat reksadana, teman-teman ya. Nah, ini tak kasih tahu nih. Harusnya sih kayak begini buat harusnya sih kayak gini dia pakai buat produk ini ya. Harusnya kayak begini pakai buat produk reksadana harusnya. Dia ada aset management nggak produk nantilah nggak kepikiran ya. Ntar kelamaan nanti durasinya. Ya begitulah intinya. Jadi kalau misalnya kita lihat si Cipta Dana itu beli lagi dari tanggal 2, jadi kita follow the smart money. Yes sir. Nah, ini bisa nih dijadikan buat swing ya. Tapi ya ingat ya, dia belinya ya pas uget-uget lah. Itu ya. SMRA SMB2-nya lagi rame. Make sense, make sense. Gitu. Ya, dapet lah gitu kan. Nah, daripada beli yang lain gitu. Udah tau lah nih, ada yang makan nih sebanyak ini nih. Ya kan, 552.000 lot. Berapa, hitung ya, hitung berapa total. Gitu ya. Jadi yang lebih pasti lah, teman-teman udah dapat smart money tuh, secara nggak langsung gitu ya. Itu udah kelihatan ya. Asingnya buang semua, dia makan semua barangnya. Tuh, ada something gitu ya. Oke, next. Untuk SMRA, so let's go kita ke BKSL. Wih, menarik banget sumpah SMRA ya. Nah, BKSL teman-teman, ini sebenarnya udah dari tahun baru ya. Udah tahun baru, terus kayaknya dia hit sampai mana nih? Dia hit sampai 179, dibawa lagi, kemarin sempat kena 111, dan lihat nih 111 tuh areanya cakep-cakep gitu ya. Jadi di sweep sampai bawah gitu ya. Jadi ibaratnya gini nih. Inilah kenapa kita bilang yang namanya technical itu selalu bermain di yang namanya probability. Aduh, melek banget gak enak. Nah, karena gini, teman-teman. Nah, gini, siapa yang expect bahwa 111 itu akan kena gitu ya? Siapa yang expect nih? Nggak ada. Tapi inilah yang namanya probability gitu ya. Dimana selalu ada percentage ya, selalu ada kemungkinan yang tidak mungkin kita pikirkan. Gitu. Ya, karena setidakpastinya itu dunia finansial market gitu ya. Jadi balik lagi, nggak ke situ poinnya, intinya adalah ya BKSL kalau misalnya masih di area 129, ya sebenarnya tinggal kita cek, ini retailnya habis apa enggak gitu kan. Nah, aku mau lagi menarik BKSL. Nggak tahu nih, BKSL ada kegiatan apa, tiba-tiba akum hari ini. Enaknya sih lihat AKCC-nya baru masuk sekarang ya, sama IF. OD, buang. Nah, XL, XC, JP, buang nih. Dari seminggunya ya bahkan. Dari tanggal 10 kemarin. Nah, CC ini akum nih dari tanggal 2 nih. Nah, terus teman-teman lihat, BKSL ini dari tanggal 2 mana nih? Tanggal 2-nya kan buangan ya.
Tanggal 2-nya buangan. Nah, ini tanggal 2 akum dikit, terus buangan. Nah, IF masuk nih. CC sama IF masuk nih. CC-nya Mansek, IF-nya Samuel ya? Kayaknya. Ya, Samuel kan. Nah, ini ada berarti kayaknya smart money nih masuk nih BKSL nih. CC, IF, sama Guyur. Tapi lihatlah jumlahnya paling gede CC. Buang barangnya siapa? HD. Ya, menarik lah. Coba spesifik ke satu hari, benar-benar spesifik ke satu hari gitu ya. 10, 9 maybe. MG, IF, CP. Ya, oke lah. Menarik, tapi ya tetap pantau juga ya. Karena kalau misalnya benar-benar dia kehilangan momentum di 129 ya, drop, reject, ada potensi untuk turun ke bawah. CC Salim Group, emang iya? Emang ada news? Ada newsnya nggak tuh? Gitu. Nah, lanjut ya. Pewon nih. SMRA yang bagus sih, nggak ada yang ngomongin ya. Nah tuh, jadi kalau nonton hari ini harusnya buat swing dapat SMRA ya. Nah, Pewon, ya nggak tahu nih mau dibawa sampai uget kemana. Nah ini udah tahu lah ya, karena siapa nih naik tinggi, the next Pani katanya. Nah terus di sini kan dia masih ini ya, masih sideways di sini. Ya di sini kita cari nih, apa yang dicari di sini, siapa yang akumulasi gitu kan. Siapa namanya, Pewon ya, Pewon. Nah akumulasinya tuh dari tanggal 20 sampai tanggal 5. Nah di sini enak banget nih, kita ceknya 9-10 BB masuk, 10-nya coba dilihat, berarti BB masuk tanggal 9. Oke lah, kita lihat 2 hari terakhir ada yang akumulasi. Tapi kayaknya nih kalau dari foreign flow ya di sini kayaknya BB-nya ya, BB asing. Oke, coba kita cek dari 2 Februari ya, 2 Februari BB-nya gede nih. YU akum, CC akum, YP-nya lumayan gede, ada KZ. Nah, kita cek waktu terakhir kali dia akumulasi dari tanggal 20 Januari. Nah, cek nih, sini 20 Januari ini. CC, BB, YU, RX-nya belum jualan. KZ-nya udah mulai jualan SQ. Paling gede CC masih pegang barang, ada BB, ada YU, Pewon betulan, Pewon, ZP, XL, XC keluar. Nah, berarti udah tahu nih, ya ini kayaknya tukeran barang lah ya. Jadi CC-nya CC asing, ya kan? ZP-nya ZP asing juga, kayak switching. Nah, XL sama XC-nya bagusnya udah keluar. Jadi sebenarnya, ya teman-teman dapat harga premium lah untuk di sini, gitu ya. Ya, di sini dapat harga premium lah sebenarnya, dalam artian harga diskon ya. Nah, tapi ya pantau-pantau nih teman-teman ya. Ini sangat-sangat lama dia akumulasinya sama stagnannya lama. Kalau kecenderungan ya ini sebenarnya kecenderungannya tinggal tunggu naik gitu. Tapi ya tergantung lah teman-teman sabar apa enggak ya. Kalau Mas Emon sih agak kurang kalau Pewon karena nggak mau ditarik ya, dia nggak mau cepet nariknya. Gitu. Oke. Gitu aja teman-teman untuk properti. Mana nih? Nah, gitu aja ya buat properti. Oke.